si Bunda Rama? Jangan ke Al-Quran, nggak ada yang bahas Al-Quran. Sejatinya kalian dengar ya teman Kristen ya. Sejatinya kalian itu pengikut Paulus. Kristen itu sejatinya pengikut Paulus. Paulus lah yang membuat sekte Kristen yang disebut kafir. Kalianlah itu. Oke, kalian banggalah dengan jati diri kalian bahwa kalian itu pengikut Paulus, Kristen sejati lah kalian, ya kan? Nggak ada hubungannya dengan Yesus Kristen itu. Oke. Belajar dulu Bunda Rama jenis-jenis hukum itu, berapa jenis kau hukum apa itu? Coba? Apa kata si Paulus? Apa kata si Paulus? Karena dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum harafiah, hukum Torah. Bang, coba maknai dulu kata-kata si Paulus ya. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan segala hukum Taurat. Membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Apa itu maknanya coba? Apa masih berlaku atau gimana? Karena Paulus itu bukan manusia sempurna. Makanya aku bilang kalian pengikut Paulus. Kalau kau makan babi berkulup, Bang, kau pengikut Paulus. Begini Bunda Rama. Oh, bukan pengikut Yesus. Gimana lagi, Bang? Hukum Taurat itu kan, kalau membunuh itu kan ada apanya? Ada sanksinya, hukumnya. Di hukum Taurat itu mata ganti mata, hidung ganti hidung, nyawa ganti nyawa. Intinya Bang, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Kalau Yesus menjalankan hukum Taurat itu otomatis Yesus sudah membunuh Anda pengikut Paulus, Bang. Itulah kalau hukum Taurat. Ajarannya enggak. Bang, Anda pengikut Paulus yang ajarannya dari Kristus palsu. Enggak, udah ngerti Bunda Rama, maksudnya udah ngerti enggak? Kalau nggak ngerti berarti Bunda Rama nggak paham. Saya tanya dulu. Nggak mau belajar. Yang kau jalankan ini, selama ini kau jadi Kristen, apa ajarannya Yesus yang kau jalankan atau Paulus? Di mana ajaran Yesus sesuai dengan Kristen? Mana? Yang kalian lakukan sebagai orang Kristen, ajaran Yesus mana? Bunda Rama, kasihlah Tuhan. Jawab dulu. Kau kasih. Semua orang itu pasti panik ya Bunda Rama, panik. Yang bertanya jawab. Jangan panik. Jawab. Aduh. Nggak ada panik sama Kristen, Bang. Jadi kenapa mute? Ajaran sebagai Kristen, sebagai kau Kristen ini, sebagai orang Kristen, apa yang kau jalani sesuai dengan pengajaran Yesus? Coba. Hukum yang terutama dan yang kedua. Hukum yang terutama dan yang kedua itu sudah mencakup hukum Taurat segalanya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Sekarang kau sudah berakal, akal budi, kau pakai akalmu. Kasihlah sesamamu manusia dengan dirimu sendiri. Pakai akalmu dulu, coba. Kau pakai akalmu. Kalau kau pakai akalmu, Bang, kau baca Bibelmu, ya kasih konek itu Bibelmu dengan akalmu. Apakah yang ada di Bibelmu tertulis terkonek dengan akalmu? Di dalam Bibelmu itu Yesus utusan, bukan Tuhan. Kata Yesus hanya Allah satu-satunya, bukan dua apalagi tiga. Ini kalau kau pakai akal. Kau ini cuma doktrin dogma di kepalamu. Coba tengok, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Coba. Kedua, kasihlah sesama manusia. Sekarang saya tanya, akalmu berfungsi, akalmu enggak? Di dalam Bibelmu Yesus utusan. Adakah hukum yang lebih sempurna dari kedua hukum itu yang dikatakan Yesus? Iya, disuruh berakal. Samamu? Iya, disuruh berakal kan? Allahmu. Apakah kau disuruh? Ya, disuruh begitu berakal. Sekarang kau pakai akalmu. Kalau kau pakai akalmu, kalau kau memakai akalmu, nggak mungkin kau menuhankan manusia yang keluar dari kelamin. Nggak mungkin. Coba pakai akal. Harusnya akal Bang bersesuaian dengan Bibelmu, Bang. Harusnya akalmu, Bang. Akalmu harus berkesesuaian dengan Bibelmu. Kalau di Bibelmu tertulisnya Yesus itu nabi, Yesus rasul, Yesus utusan, jangan kau tuhankan. Yesus tidak menghilangkan hukum Taurat. Kau menghilangkan. Yesus berkata, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Harusnya akalmu berfungsi. Malulah kau karena kau bukan Bani Israel. Tetapi apa? Akalmu kau matikan. Manusia biasa bisa banyak gelar, apalagi Tuhan. Ya, tapi nggak ada gelar Tuhan dia.
Iya, Shalom, selamat tapi dia siang. sebagai Tuhan nggak Bisa ada. dikatakan Yang tidak ada Mesias, kok imani. utusan, Nabi, Rasul, banyak gelar Ya, Yesus itu. ya itu benar gelarnya. Tapi dia Tuhan mana di Bibelmu? Kan nggak ada dia Tuhan. Justru yang nggak ada kok imani. Inilah kelucuanmu ya. Kalian itu unyu-unyu lucu. Yang tidak ada tertulis diimani. Yang tertulis Rasul Nabi Tuhan pun nggak gelar diimani. juga itu, Bunda Rama. Di Itu mana gelar di situ juga. di Bibelmu ada dia Yesus Tuhan? Nggak ada. Kalau Nabi, Artinya gelar guru, penguasa. Bahwa Tuhan itu artinya penguasa. Penguasa dunia. aduh. Ini Bahkan di kemana-mana ini? Al-Quran juga Boleh tertulis masuk ya, itu Bunda? kok. Ya masuk bang. Yesus itu kalimatullah, penguasa Oke, izin dunia dulu. dan akhirat. Jackson, kau ngomong apa? Tidak sesuai dengan tema. Ini temanya adalah jangan percaya Paulus. Tadi udah disampaikan tentang perjanjian lama dan keterkaitan hukum Taurat yang diajarkan oleh Yesus, ya, itu ada di Matius pasal 5 nomor 19. Bahwa beliau datang tidak untuk membatalkan tetapi untuk menggenapi hukum Taurat itu, bahkan satu titik iota pun itu tidak dibatalkan. Nah, sekarang datang Paulus, Efesus 2 nomor 15, jelas itu adalah klaim daripada Paulus, sebab dengan matinya Yesus segala ketentuan hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, kalau merujuk kepada Paulus, Kenapa ini orang-orang Kristen sebenarnya tahu bahwa yang dikatakan Paulus di Roma 14 nomor 9, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dari konteks ini hubungannya dengan penyalipan itu ya, keterkaitan sama hukum Taurat. Kalau kalian tidak percaya sama Paulus, pastinya Yesus bukan Tuhan. Dan kalaupun tidak ada tulisan Paulus, maka orang Kristen tidak punya Tuhan. Karena perkataan Paulus jelas, Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Dia jadi Tuhan setelah mati dan hidup kembali. Sebelum itu dia sudah Tuhan Dia atau tidak bukan? jadi Tuhan. Kristus ini, ya kan? Betul nggak? Artinya sebelumnya dia tidak jadi Tuhan gitu. Nah, kalau itu pengataan Paulus, kalau menurutmu salah, berarti Paulus salah. Ngapain kau percaya? Ayo coba renungkan. Aku Coba percaya jawab. sama Yesus kok. Kalau Aku percaya nggak sama percaya Yesus, sama Paulus. perkataan Aku Paulus percaya salah atau dengan benar? kesaksiannya. Paulus itu kan bersaksi tentang Yesus, bukan percaya sama Paulus. Ya, kesaksian Paulus, dia mengatakan dalam tulisannya untuk jemaat Roma, Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Sebelum dia disalib itu Tuhan atau bukan? Tuhan lo kan gitu. Gimana sih? Nah, jadi Dari Paulus salah awalnya dong. Sudah mengatakan bahwa Yesus itu kan firman. Gimana? Ini menurut Kalimatullah, Paulus, kalimatullah. Kristus itu mati Penguasa. dulu, mati, bangkit, baru dia jadi Tuhan. Coba kau bacalah Bible kau tuh. Penguasa dunia dan Coba akhirat. konteksnya, coba. Roma 14 nomor 9. Kalau nggak mau baca, aku yang bacain pelan-pelan, Oke, ya. silakan Kang Dito, silakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi sebelumnya dia bukan Tuhan atau setelah mati ini baru Tuhan? Sebelum dan sesudah, karena begini Kang Dito. Sebelum kematian tidak ada satu orang pun yang percaya. Tidak ada. Kau ikuti Tidak ada nggak? Kau satu orang percaya pun nggak yang ini percaya omongan Paulus? bahwa bahkan murid-muridnya tidak percaya kan, enggak. Banyak murid-muridnya murtad ketika kejadian itu. Murtad pula dibawa-bawanya. Gini, Jackson. Dari yang dikatakan oleh Paulus, kau mengimani kah tidak? Seperti Petrus sampai 3 kali ambil pokok itu. Entar dulu. Ini kita lagi bicara di Roma 14 nomor 9. Kau percaya kah tidak? Enggak. Percaya maksudnya apanya? Percaya. Paulus mengatakan sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kau percaya kah tidak? Percaya. Kalau percaya, berarti kau mengikuti Paulus. Yesus itu Tuhan setelah dia mati.
percaya kesaksian Paulus, bukan mengikuti Paulus. Aku mengikuti Yesus kok, bukan mengikuti Paulus. Ya kalau kau percaya, coba apa Percaya yang dengan kau tangkap dari dalil kesaksiannya. itu? Hah? Nah, Dari apakah dalil kita itu apa yang kau tangkap? yang kutangkap sebelum kebangkitan Yesus, sebelum kematian dan bangkit, tak ada satu orang pun yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kau baca baik-baiklah. Itu maksudnya Lukang itu. Ya kau bacalah. Makanya dengan kebangkitan Yesus lah dia menjadikan Berarti Paulus udah benar, berarti udah benar nih mengatakan kata si anu Bang Dito di apa ya di 1 Korintus, kata si Paulus, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi apa yang disampaikan Paulus itu ya bukan firman Tuhan, tapi dia sebagai orang bodoh. Coba baca itu di 2 Korintus 11:7. Baca itu. Jadi semua yang kau imani itu bukan berdasarkan dari Tuhan, tapi dari pemikirannya sendiri, akal-akalannya sendiri. Dari apa? Dari ajaran diterima dari Kristus palsu yang dituangkan di Bibelmu melalui pemikiran si Lukas. Itu kisah para rasul. Penulis yang lain tidak pernah menyinggung tentang pertemuan Paulus itu. Dan itu dia apa ketika diadili oleh Raja Agripa? Dia mengaku itu penglihatan. Coba. Aku berkata bukan menurut firman Tuhan. Jadi Inilah yang Bunda kalian Rahma imani sekarang selama ini. percaya nggak dengan kesaksian Paulus bahwa dia bertemu dengan Yesus yang asli? Ini kita Kalau buka, tidak kita percaya, tampilkan bagaimana ke kita kau. mendiskusikan? Gitu loh Ini Bunda kita Rahma. buka. Udah stay ya Gurunda, sudah ada. Ini kita belum ya. Ini kita sampaikan ke kau karena ini kan Bibelmu. Kau mengimani si Paulus. Kau mengimani Paulus apa enggak? Enggak, saya mengimani Yesus. Saya mengimani Paulus hanya Ajar dengan kalau kau kesaksiannya. mengimani Yesus, perkataan Percaya dengan Yesus kesaksiannya, mustahile kau karisteng. Yesus beribadah di sinagog karena dia Judaism, dia Yahudi. Saya tanya kau, kalau kau mengimani Yesus, nggak mungkin kau karisteng. Yesus itu dari keturunan Bani Israel, taat dengan hukum-hukum Torah. Umur 8 hari sudah dihitan, disunat. Dia taat dengan hukum Torah. Makanya ketika seorang murid bertanya kepada dia, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapat hidup kekal? Turuti perintah Allah. Itu katanya, turuti perintah Allah. Bunda Rahma, di mana Bunda Rahma membaca bahwa sunat itu hukum Taurat? Ya. Dia kan taat menjalani, itu kan hukum kekal dari Abraham. Hukum kekal dari Abraham. Lah, Di mana tertulis itu? di Kejadian Sunat itu ketika Abraham. Kita nggak bahas hukum Taurat, kita nggak bahas sunat ya, kita bahas pengajaran Paulus. Paulus itu penyesat. Kisah Abraham Paulus apa itu itu? penyesat. Apakah itu hukum Taurat? Aduh, kok enggaknya apa hukum Torah itu ya? Banyaklah hukum-hukum Torah itu, tapi yang terutama itu jangan membunuh. Nah, hukum Torah aja pertama jangan membunuh. Kalian mengimani pembunuhan berdarah-darah sebagai suatu karya keselamatan, itu kan koplak. Koplak kan otakmu. Makanya aku bilang, ya problema di Kristen ini akalnya. Akal kalian tidak kalian fungsikan, akalmu tidak kau fungsikan. Kata Yesus, kau untuk mendapat hidup kekal jangan membunuh. Tapi kata Paulus, ya, asal kau percaya kepada Yesus bahwa kau percaya Yesus Tuhan dan Allah membangkitkan dia, maka kau akan selamat. Itu kata si Paulus di dalam Bibelmu. Ini kan sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Kau ngaku-ngaku pengikut Yesus. Artinya begini, Bunda, Apa yang Ya, kau saya ikut lanjutkan. dari Ini Yesus? poin intinya, Bunda Rahma. Ini Silakan. si Jackson kan dari tadi menolak dia mengikuti Paulus, tapi Kristen dimulai dari tulisan Lukas yang didampingi oleh Paulus. Kenapa dabling kau? Di mute dulu. Oke, ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu Kristen itu dari Paulus, dengarkan yang Kristen-Kristen. Ya, yang tolol-tolol di bawah, sok-sokan tidak mengakui mengikuti Paulus, kalian baca. Aku baca ini, Roma 11 nomor 13. Aku berkata kepada kamu,
Hai bangsa-bangsa Kristen, justru aku adalah rasul untuk kalian Kristen. Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dengar, kalian baca Bible itu. Jangan cuman asumsi. Begitu Paulus dengan berapa tulisannya 13 surat-suratnya ditambah Ibrani. Kalian masih nggak mau mengikuti Paulus. Aku hanya mengimani kesaksiannya. Yang jadikan Yesus Tuhan itu Paulus. Dompala. Dienak-enakin, diskusi, disambut enak. Kok kalian malah ini. Dari tadi aku bicara nih. Nah, turunlah kau minum makanya ergot. karakternya kan Turunlah kau minum ergot. Orang serius, kau ketawa-ketawa. Itulah kau pengikut ya Paulus nggak memang. jelas. Jadi Itulah Roma 11 nomor 13. terlalu Jadi banyak. nomor 12, nomor 13 itu adalah ajaran Paulus. Ya. Terlalu banyak lemak Jelas babi dia gitulah. itu rasulnya bukan orang Yahudi. Silakan Iya. Kristen yang naik. Roma pun tertulis, sekalipun bagi mereka aku bukan rasul, tapi bagi kamu aku adalah rasul. Bagi Kristen, jadi memang Paulus itu rasul bagi Kristen. Padahal yang menjadikan dia rasul siapa? Enggak, dia sendiri yang mengklaim dirinya, dia terpilih sejak dalam kandungan. Sementara di dalam perjanjian lama, orang penyesat itu sudah ditetapkan sejak dalam kandungan. Dia ngaku terpilih sejak dalam kandungan. Nggak ada Tuhan pernah berfirman ke Paulus, nggak pernah dia diangkat jadi rasul, nggak pernah. Firsa, Iya. selamat. Oh Kristen ya bang, Iya, Oke. Kristen. silakan. Nah, tolong dulu ya, aku ini baru naik. Aku penasaran sama agama Islam ini. Apa yang baik dari Muhammad ya? Wah. Coba di mute bang, coba di mute. Ya, ulangi pertanyaannya bang. 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 Wih. Pertanyaannya tadi dia pengen tahu apa yang patut diteladani oleh Nabi Muhammad. Ah, gitu. Nah, jadi saya jawab satu ya sebelum dilanjutkan. Di dalam Al-Quran kami, Allah sudah berfirman di dalam surah Al-Ahzab ya. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri toladan yang baik bagimu. Yang bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi pada diri Rasulullah itu ada suri toladan, contoh. Nah, itu Allah sudah mengkonfirmasi. Sementara si Paulus itu mana Itu lari-lari. Ibu Ya, ini iya, lari-lari. judulnya temanya. Kita kan komparasi supaya otakmu terbuka. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa pada diri Rasulullah ada suri toladan. Sekarang saya minta perkataan Tuhan tentang si Paulus ini. Si Paulus botak yang kau bangga-banggakan ini. Sekarang mana? Mana perkataan Tuhan, pengakuan Tuhan tentang si Paulus? Coba. Firman Tuhan tentang si Paulus, ayo. Coba. Pernahkah Tuhan berfirman tentang si Paulus kepada Paulus? Coba. Ayo. Rasulullah digelar Al-Amin, orang terpercaya. Buku-buku Rasulullah, ada sebuah buku ya. Orang-orang 100 orang terpopuler di dunia, Rasulullah menduduki tempat pertama. Paulus di mana? Hah? Peringkat berapa Paulus di situ di buku itu? Yang menulis itu Kristen. Sekarang mana apa yang kau banggakan dari si Paulus penyesat itu, yang kau anggap rasul? Kasih saya data di mana Tuhan berfirman kepada si Paulus. Ya, melegalitasi tentang si Paulus itu mana? Mana legalitas itu Paulus dari Tuhan mana? Yang kau rasulkan itu. Weh, Pir. Rasulullah kau bawa itu sempurna. Allah sudah mengkonfirmasi. Kemudian di surah Al-Maidah ayat 3, saya kasih tahu ya tentang agama kami ya.
Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, telah kucukupkan nikmatku bagimu, telah kuridhoi Islam menjadi agamamu. Sekarang tentang karesteng. Kau karesteng ini dari Paulus. Di Antioquia untuk pertama kali di Kisah Para Rasul, Paulus memberi gelar kepada pengikutnya karesteng. Kau ini sejatinya pengikut Paulus. Nah sekarang kalau kau berbangga, tolong mana firman Tuhan kepada Paulus? Ayo. Legalitas Tuhan terhadap karesteng mana? Woi. Bertanya tentang Rasulullah, Bibelmu aja nggak beres-beres. Pelajari dulu Bibelmu. Siapa yang menyesatkan kau itu? Paulus. Ajaran Paulus dari Kristus palsu. Coba. Tanya balik bun. Siapa nama bapaknya Paulus bun? Pak usah dulu ke bapaknya. Legalitas Tuhan kepada Paulus. Karena dia mengaku Rasul. Mana? Kalau di dalam Al-Quran kami Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulku, Rasul Allah. Coba kau, mana? Mana itu legalitas Tuhan kepada Paulusmu itu? Mana? Nah ini kak, ibu ini berlarian, aku kutanya. Jangan. Enggak. Kau enggak lepel bahas Al-Quran kami. Sudah kusampaikan bahwa Allah sudah mengkonfirmasi bahwa pada diri Rasulullah itu ada suri tauladan. Suri tauladan itu adalah contoh yang harus kita contohi, ya. Dia disebut Al-Amin, yang terpercaya, itu gelarnya kepada beliau. Banyak lagi. Saya bahas si Paulus. Sekarang kau ke Rasulullah. Paulusmu dulu itu, siapa Paulus itu? Orang tuanya enggak jelas. Ada sejarah-sejarah tentang Paulus, coba. Kalau Nabi kami Rasulullah SAW ada di Sirah Nabawi, lengkap perjalanan hidupnya. Jelas sekali. Ditanya apa, jawabmu apa? Kau justru bego, tolol. Mempertanyakan Nabi Muhammad. Sudah kujawab. Sekarang saya tanya balik kau, siapa itu Paulus? Kali sih ditanya apa? Udahlah kau minum turun ergot ya. Nggak bisa kau jelaskan siapa si Paulus ya. Paulus itu gelap gulita. Jangan-jangan dia anak zina. Nggak ada riwayatnya siapa itu Paulus. Kalau Nabi kami jelas. Sirah Nabawiyah itu kita baca perjalanan hidup Rasulullah. Dari dia lahir sehingga sampai dia wafat. Bagaimana dia menerima pewahyuan, bagaimana sejarah hidupnya, hijrahnya, segala macam. Sekarang Paulus mana? Mana sejarah Paulus itu? Gelap gulita. Jangan-jangan anak zina. Cari tahu itu, siapa itu Rasulmu itu? Cari, ayo. Bego. Apa yang kau ketahui? Apa yang kau ketahui dari si Paulus itu? Apa? Anak zina? Pembunuh. Paling itu yang kau ketahui. Pembunuh para pengikut Yesus kan. Ngaku-ngaku bertobat kan. Klaim sepihak kan pertobatannya kan. Kan pengakuannya tuh klaim sepihak kan, dia ngaku-ngaku bertobat. Siapa yang melihat dia bertobat? Inilah ketololan kalian mengikuti Rasul yang nggak jelas. Sekarang mana Tuhan? Mana Tuhan berfirman kepada si Paulus Bota itu yang kau imani sebagai Rasul? Mana? Mana? Ayo konfirmasi dari Tuhan tentang Rasulmu itu. Mana? Aku tanya kak, apa yang baik dari Muhammad? Kau berlarian jawabanmu. Tahu kau bahwa pada diri Rasulullah itu adalah suri toladan. Itu Allah yang mengkonfirmasi dalam Al-Quran. Contohnya. Dia memberikan makan kepada orang kafir. Mana bisa kalian masih? Udahlah turun kau minum ergot. Turun. Gak ada kau data tentang si Paulus. Itu Paulus itu rasul palsu, jangan-jangan anak zina, nggak jelas dia. Nggak ada satupun Kristen pernah menceritakan siapa itu Paulus, nggak ada. Paling diceritakan perjalanan ke Antioquia. Itu pun klaim-klaimnya sepihak. Yang menulis pun orang Yunani, itu si Lukas. Coba apa? Ada yang pernah menceritakan tentang si Paulus itu? Kalian disesatkan oleh si rasul palsu ini, kalian nggak sadar. Kalau Allah sudah mengkonfirmasi kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam Al-Quran? Muhammadur Rasulullah. Itu. Si Paulus mana? Dasar kalian memang tolol. Pada otak. Sini naik sini. Saya tanya kau di mana? Siapa itu Paulus? Sini naik. Paulus itu menyesatkan kalian. Cuma kalian itu pemakan babi, pemakan guk-guk. Gak nyadar. Itulah ajaran Paulus. Segala sesuatu halal bagiku. Kecoa, tikus, kadal, babi, anjing, kuda nil, kalian makan semua. Karena ajaran Paulus. Apa? Semua ciptaan Tuhan itu baik, tidak ada yang haram. Makanlah kalian semua itu.
Andaikan kau mau makan tai, tai pun kau bisa makan karena semua katanya itu halal. Dasar bego. Nek tanya Nabi Muhammad udah dijelaskan, masih ngeyel. Cari tahu itu siapa Paulus itu. Kerjanya itu membunuh para pengikut Yesus. Belakangan dia pura-pura bertobat. Klaimnya sendiri dia bertobat. Mana siapa menyaksikan dia bertobat? Ajarannya dengan 13 surat-suratnya itu kok gimana? Makanya kau botol. Makan babi, anjing, segala kau makan. Gak ada aturan kalian. Memang kalian seperti binatang, gak ada aturan. Apa kata Paulus? Aku tidak mau diperhamba dengan hukum-hukum Tuhan. Makanya kalian gak ada aturan tuh. Semau-mau kata kalian. Mampus kalau kau ini ya, mau mempreming-preming nabiku ya. Paulus dulu kau cari tahu siapa dia. Jangan-jangan dia hasil anak zina. Gak jelas orang tuanya kok. Kurang ajar. Memang bego kalian ya. Tidak pernah Tuhan, tidak pernah Yesus mengenal si Paulus ini. Datang-datang dia mengklaim dirinya dipilih oleh Yesus. Mana ada? Si Paulus berkata, aku terpilih sejak dalam kandungan. Kalau memang dia sudah terpilih sejak dalam kandungan, kenapa dia bukan termasuk dari murid Yesus? Harusnya itu otak kalian main. Tapi otak kalian buntu. Kalian matikan akal kalian demi menuhankan Yesus. Betul kata si Paulus di 1 Korintus 4:10. Oten botol karena Kristus. Itu kalian semua. Sini naik yang ini. Bawa itu kehebatan si Paulus penyesat itu bawa. Dasar kafir. Selesaikan dulu masalah Paulusmu. Cari tahu siapa dia, baru kau masuk bertanya tentang Nabi Muhammad, nabiku. Kalau kau mau tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, nabiku, coba baca kisah Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah, di situ semua kisah perjalanan hidup Rasulullah. Lengkap. Sekarang Kristen mana? Apa? Siapa orang tuanya? Bagaimana si Paulus itu? Hah? Tahu kau? Tahu kau tentang si Paulus? Bisa cuma menghujat Nabi Muhammad. Jangan-jangan Paulus anak zina loh. Nih. Ini bukunya Nabi kami ya. Ini bukunya Nabi kami ya. Nih. Sejarah hidup Nabi Muhammad. Nih, baca nih. Ya, usahakan beli ya kafir-kafir ya. Kafir-kafir laknatullah, beli supaya kau berhenti menghujat, beli ini. Cari tahu nih sejarah Sirah Nabawiyah, perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih. Baca nih, murah kok. Beli nih. Biar kau pintar. Nah, sekarang Paulus mana? Mana Paulus mana? Mana kisahnya Paulus? Tahu nggak siapa orang tuanya Paulus? Saya tekankan sekali lagi, jangan-jangan si Paulus ini anak zina. Jangan-jangan si Paulus anak zina. Bukan menuduh tapi jangan-jangan. Prediksi saya, kalau kalian bisa membuktikan orang tua lengkapnya, sini kasih lihat saya. Ya. Dikasih tahu baik-baik, semua data-data dikasih lihat tapi ngeyel. Memanglah kalian ini pemakan babi, pemakan anjing, pemakan segala lah kalian. Omnivora ya, pemakan segala, rakus, manusia terakus di dunia. Itulah. Jadi malu lah kalian kalau mau mengungkit-ungkit siapa nabi kami, pertanyakan nabi kami. Cari tahu dulu itu si Paulus yang membawa Kristen. Cari tahu. Kristen ada itu ketika Paulus mengaku-ngaku ketemu Yesus. Itu Kristus palsu. Kenapa? Ajarannya bertentangan dengan ajaran anak Maria, Yesus anak Maria. Bertolak belakang. Udah dijelaskan panjang lebar oleh Gurunda ya, Bang Zuma. Kalian masih kepala batu, masih pura-pura botol naik. Sok-sok inilah, sok-sok itulah. Kalau memang nggak tahu diri, cari tahu itu siapa tuh si Paulus tuh orang tuanya. Jangan-jangan anak zina, jangan-jangan anak zina. Cari tahu. Kalau ada sejarah hidup Paulus, tunjukkan ke kami. Naik komal, tunjukkan ke kami. Kita fasilitasi kau ngomong panjang lebar tentang sejarah si Paulus ini. Gelap gulita tentang si Paulus.
Yang kalian tahu cuma itu surat-suratnya, penyesatannya tentang membatalkan hukum Torah. Itu aja di otakmu kan? Memang kafir-kafir yang bikin emosi aja. Bertanya kayak mengejek. Bunda nggak takut kena pelanggaran ya? Sudah merasa aman ya Bunda? Biarin dia mengini-inikan nabiku. Akunku banyak, aku nggak takut pun secul pun aku nggak takut sama Karesteng. Apalagi cuma akun. Iya. Bakar semua akunku. Tapi udah aman toh? Nggak tahu ini komalnya Gurunda ya. Mantap. Mudah-mudahan. Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, kita edukasi aja ya, akademis. Kalau mau tanya, jangan pura-pura. Diskusi itu dua arah. Kalau tujuannya bukan untuk benar-benar pengen tahu, benar-benar pengen dapat ilmu, ya janganlah kayak begitu. Yuk, naik yuk. Sini lawan saya. Mau dibuat ginjalnya pindah ke kanan. Ginjal kanan kiri ya. Oh, ginjalnya pindah ke lutut. Silakan. Sini Maki. Naik sini Ki. Mana? Kita buat kejang-kejang aja lagi. Ini ada nih satu nih. Nih, gas Bunda. Bang Jay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena udah naik ya udah aku nyapa lah ya. Tadi lagi tek-tek layar aja. Sehat selalu Kang Dito. Bang Gurunda. Bunda. Beliau nggak nyimak kayaknya Bang, ada telepon katanya dari presiden. Di presiden ya, Presiden Golgota. Bunda udah nyampe Bunda ya? Ini sudah ada notifikasinya ya dari Grab, dari Shopee bahwa akan diantar. Insya Allah nih hari ya Bang ya. Makasih banyak ya. Masya Allah. Udah nyampe di sini. Apa itu? Ada orang dengar ini. Ada yang netizen kirim kerupuk. Beliau ini kan usaha kerupuk Bang Jei. Kerupuk beliau ini keren. Beli dong netizen. Bang Jei usaha kerupuk. Oh, jamin halal, gurih. Nah itu teman-teman di bawah bertanya, beli dong, minta itu DM ke Bang Jei. Bang Jei jual itu. Assalamualaikum. Jai, kok kau bagi? Aku enggak, Jai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah duluan kau. Kang Dito yang belum. Aneh kau ini. Nanti aku minta sama Kang Dito. Par 2. Karesteng. Masih ada loh punyamu. Belum pula kau makan. Itu. Sudah ada rupanya, sudah ada Bang Jei, udah sampai, ada di bawah di luar. Terima kasih ya. Ya sudah nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keripik Tritunggal Bunda Rama. Keripik Tritunggal, kerupuk Tritunggal. Mbak Ini Yuli, Bang Zuma coba mana nih? Udah lama nih nggak pernah ngeledek-ledekin dia nih. Udah berapa abad ini. Assalamualaikum Bang Zuma. izin, beliau jauh dari perangkat. Izin. iya. Yuli DM ke Bang Jei, tanyakan kerupuknya. Itu mantap Kerupuk ya. apa tuh Bu Rama? Aku Ada jual kerupuk Tritunggal. Jadi kenapa aku sebut Tritunggal? Karena memang pada mulanya ikan itu bersama-sama dengan ya gitulah ya. Enggak, jangan nantiin. Udah kayak kerupuk Palembang gitu. Ya kayak gitu. Kalian minta sepil itu Bunda Rama, tunggu ambil kerupuk Tritunggal ya, tunggu ya biar ambil Bunda Rama ya. Gimana kerupuk Tritunggalnya? Jangan gitulah, enggak baik itu, enggak baik. Jangan. Mana ini hotelnya? Yang naik Muslim semua nih jadinya. Lanjut lagi sama Kang Dito.
Bang Bud, assalamualaikum Bang Bud. Waalaikumsalam, Bang Kabarnya Dito. Bang Bud. Gimana kabar? Kumaha ada, Mang? Alhamdulillah, salam. Siap Kang Dito, aman. Kang Dito orang Sunda kah? Kok Damang? Itu aja tulisannya Kang Dito. Kang Dito itu Dia kan kan Iya, akal. iya. Sunda, Kang Dito itu kan Kang. Sunda. Oh iya, 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 iya. Kalau Daeng itu nggak mungkin dipanggilnya Kumaha Damang. Apa Karaba? Oh iya, iya. Kang Dito, aku Sabtu kayaknya rencana mau ke Karawang ini, Kang Dito. Mau ngapain? Mau ada sesuatu yang harus dikerjakan. Iya. Iya. Ini masih kaitannya sama karena Kristennya dari tadi udah pada tantrum. Materi ini kan tetap kalau kita naik di Komalnya Gurunda, ini ada satu materi yang harus kita bahas. Nah, kalau dari pemahaman ini para mu'alaf ini dua orang, ini gimana ini kalau kemudian mempelajari apa sih penyimpangan ajarannya Paulus ini? Kalau tadi ada Kristen yang dia tidak tahu dalil kalau memanglah Paulus yang menjadi rasul untuk orang yang bukan Yahudi atau orang Kristen. Itu di Roma 11 nomor 13. Jelas itu ya kan? Nah, menurut pandangan kalian gimana? Silakan. Coba dulu nih aku dulu. Bisa aku jawab itu. Ya, aku juga nggak percaya sih. Di sini kan topiknya jangan percaya Paulus tanda tanya kan masih kan. Ya memang benar. Karena kalau aku jawab ini menurut perspektifku ya, kebohongan Paulus aku bisa membuktikan ada 4 kebohongan lah. Nggak usah banyak-banyak, kebanyakan nanti. Yang pertama, dibilangnya Yesus adalah Tuhan, dibilangnya ya. 1 Korintus 8 pasal ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karenanya Dia kita hidup. Ternyata dijawab Ulangan 4 itu kan, pasal ke-35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bukan Yesus Tuhan. Markus 12:29 pasal ke-29 sampai 30. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Yohanes 17 pasal ke-3. Inilah hidup yang kekal itu. Apa Yesus? Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Lalu berarti kan si Paulus ini bohong kan? 1 Korintus 8 pasal ke-6 itu. Lalu yang kedua, kulanjut lagi. Kayak mana ini? Kulanjut lagi. Nanti ya, tanggapin ya. Kebohongan yang kedua. Oke. Sunat tidak penting dibilangnya kan? Kata Paulus sunat nggak penting. Galatia 5 pasal ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti dibilangnya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Agak lain memang. Barang siapa yang menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Jadi kalau ada orang murtad dari misalkan Muslim pindah ke Kristen, mereka harus cari di mana itu kulupnya itu. Mau diganti apa itu? 1 Korintus 7:19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah dibilangnya. Ternyata apa? Nah, itu menurut ajaran Paulus ya kawan-kawan ya. Sunat itu nggak penting dan tidak punya arti dibilangnya. Yang penting adalah iman dan menaati hukum-hukum Allah. Dari sini seharusnya perlu dikritisi kan kawan-kawan lebih dalam mengenai hukum Allah. Seperti yang dimaksud oleh Paulus. Kenapa? Karena Kejadian 17:11-14. Haruslah dikerat kulit khatanmu dan itulah akan menjadi tanda-tanda perjanjian antara aku dan kamu. Perjanjian kekal ini ya.
Anak yang berumur 8 hari, yang kepanjangan nanti. Lukas 2 pasal 21. Itu bisa dibaca itu ya di Kejadian 17 11 sampai 14. Terus Lukas 2 pasal 21, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus. Ya sudah saya disunat kok. Kayak gitu. Lalu dibilangnya lagi kebohongan ketiga ya, aku bilang ya, apa itu? Salib menebus dosa dibilangnya. Nggak ada kayak gitu. Galatia 3:13 seperti yang selalu kita ikuti ya dan kita dengar ya. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bohongnya itu. Menurut ajaran Paulus itu bohong, bahwa Yesus disalib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Ajaran itu sungguh sesat kawan-kawan, tidak berdasar itu, dan bertentangan dengan ajaran Taurat dan Yesus. Kujelaskan ya, kenapa ada di Yehezkiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenaran, dan kefasikan orang fasik akan bertanggung jawab atasnya. Dan masih banyak lagi ya. Nah, menurut Yehezkiel itu ya, setiap orang akan menanggung akibat perbuatan sendiri. Bahkan menurut Yesus dalam ayat Markus dan Matius, itu anak-anak adalah suci tanpa dosa yang memiliki kerajaan surga. Ajaran Paulus itu sangat kontradiktif sebenarnya ya. Dan seharusnya umat Kristen itu perlu berpikir kayak gitu loh. Berpikir serius itu dalam menimbang ajaran kitab yang ya aku bilang pelin-pelan lah itu kitabnya ya. Kayak gitu. Contoh di Markus 10 pasal 14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Matius 19:14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, yang terakhir ya, 4 aja lah ya, sebenarnya banyak itu. Kebohongan Paulus itu ya, apa dia? Segala sesuatu itu halal dibilangnya. Apa? 1 Korintus 6 pasal ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal baik bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bukan hamba lagi itu. Itulah bohongnya. Pernyataan Paulus itu ya menjadi dasar pola hidup bebas tanpa aturan dan pedoman hidup kawan-kawan. Juga mendasari perilaku gaya hidup yang menyimpang yang menjadi biasa bagi budaya barat, ya kan? Contohnya kayak Zaina lah aku bilang ya, Zaina, minum-minuman keras hingga mabuk gitu kan, dan perilaku menyimpang lainnya. Padahal dengan sangat jelas kan Tuhan itu mengharamkan zina, minum anggur dan minuman keras, dan masih banyak lagi berbagai hal yang dalam ajaran aslinya dilarang tapi justru tetap dilakukan oleh umat Kristen. Kenapa? Sebagai sesama umat beragama ya, yang mempercayai sosok Yesus, hanya saja memiliki berbeda cara memuliakannya dan mengamalkan ajarannya. Umat Islam selalu mengajakkan ya untuk berpikir dan mencari kebenaran dari setiap keanehan dan kontradiktif yang selalu hadir dalam ajaran agama Kristen. Jangan sampai kita memuliakan Yesus dengan cara mengaku sebagai pengikutnya, tapi ajarannya yang diterima justru bertolak belakang dengan ajaran yang Yesus sebenarnya. Begitu kan? Nah, sesungguhnya Allah memerintahkan kita, umat Islam ini kita ya, untuk senantiasa mengajak saudara kita yang belum mendapatkan hidayah untuk berusaha mendapatkan hidayahnya dengan cara belajar, membaca, setidaknya membacalah itu Bible-nya, dibaca baik-baik, karena banyak kali kontradiksi, kontraindikasi dan kontrasepsi dalam Bible itu sendiri. Udah kepanjangan aku, nggak bisa aku bernarasi. Udah lah itu. Ngapain pula ada kontrasepsi tadi itu? Itu tadi berjanda itu, yang terakhir tadi berjanda. Bercanda, kalau berjanda bukan berjanda. Oke, menurut kalian berdua, ya, menurut kalian berdua, waktu masih jadi Oten, tahu nggak kalau Paulus itu pernah kerasukan iblis, sampai mati pun iblis itu nggak keluar dari tubuhnya. Ya kalau masih jadi Oten nggak tahu lah. Aku nggak tahu. Apalagi aku imanin saja. Di mana ya rupanya? Ini ya, kerupuknya Bang J ya teman-teman, nih kerupuknya. Udah datang Bunda. Ya Iya, alhamdulillah. kasih ya, Mas Allah. Sama-sama. Jadi kerupuk ikan ya teman-teman, kerupuk ikan. Yam-yam itu Bunda, yam-yam itu Yesus anak Maria. Enggak Bunda, bercanda. Yam-yam, ayo di order teman-teman. Dan ini ya, jadi kerupuknya Masya Allah. Thank you ya, ya Allah. Oke, saya kasih pandangan gini aja untuk masalah
Paulus ya, yang paling signifikan tuh begini. Di dalam kitab Izin, di dalam yang mau kitab tanya harga, DM aja ke Bang Jay ya teman-teman, DM, follow beliau. Lanjut, Ustadz. Lanjut Bang ya, Budi. ya, di dalam Yohanes pasal 1 nomor 45 dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah anaknya Yusuf. Ya, dia punya bapak. Jelas-jelas di situ dikatakan Yesus orang Kristen punya bapak. Boleh dibaca di Yohanes 1:45. Dia itu Bar Yusuf Nazaret, ya. Lalu dikatakan lagi bahwa Yesus itu anak Allah, sedangkan Yesus menyatakan anak manusia. Ini sudah mengelabui dari keimanan orang Kristen. Kalau Kristen itu menyatakan bahwasanya Yesus itu anak manusia. Ini yang paling penting di dalam masalah keimanan Kristen yang mereka itu nggak tahu. Jadi selama ini dia itu menyembah Yesus itu sesuai perintah si Paulus bahwa Yesus ini mengaku sebagai anak Allah, padahal bukan. Di kitab Yohanes 1:45 dia anaknya dari Yusuf dari Nazaret. Kedua, Paulus ini mengaku sebagai Mesias. Mesias itu dikatakan di kitab Matius, ya, dikatakan di kitab Matius pasal 23 nomor 10 itu, Mesias itu sebagai pemimpin. Ya, ternyata Paulus ini mengaku dirinya sebagai teladan dan sebagai pemimpin, harus diikuti oleh seluruh umat Kristen. Dan dia mengatakan juga dari kandungan dia itu sudah mendapatkan roh, ya, roh kasih, ya, roh karunia. Di sini udah melenceng jauh, sebagaimana dikatakan bahwasanya para siapa yang melihat ada yang Mesias di sana dan ada Mesias di sini, maka janganlah kau percaya. Nah, ini salah satu tipuan-tipuan yang dilakukan iblis pada saat iblis melakukan tipuan kepada Nabi Adam, kepada Hawa di surga. Dikatakan oleh iblis, kamu akan hidup kekal, makan aja buah itu, kan gitu. Ternyata makan buahnya. Nah, begitu juga Paulus. Paulus juga mengajarkan bahwasanya orang Kristen, kalau dia mau mendapatkan hidup kekal itu, yaitu menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Imanin aja dulu, Yesus Tuhan, kamu akan hidup kekal. Padahal di balik itu, Paulus ini mengajarkan kesesatan. Yesus menyatakan dirinya itu bukanlah sebagai anak Tuhan. Yesus bukan sebagai Tuhan, tetapi Yesus mengaku sebagai utusan. Nah, ini jelas perubahan-perubahan yang terjadi dalam kitab Bible ini bertolak belakang dengan ajaran Yesus itu yang asli. Begitu. Yang konteks yang sebenarnya awalnya itu adalah Paulus mengangkat dirinya sebagai rasul, Paulus mengangkat dirinya sebagai Mesias. Sesungguhnya Mesias itu bukan keturunan dari orang Farisi, bukan keturunan dari orang-orang yang menghujat dan membunuh jemaat Yesus. Mesias itu bukan pembunuh, tapi Paulus adalah keturunan pembunuh, gitu. Yang jelas dari akarnya dulu. Ingat di kitab Matius pasal 5 nomor 19, di Matius pasal 7 ya, masalah tentang masalah buah itu berasal dari pohonnya. Kalau pohonnya itu busuk, maka buahnya juga busuk. Nah itu, Paulus itu pembunuh, maka hasil dari ajaran dia itu adalah membunuh. Gitu intinya. Jadi ajaran Paulus ini adalah ajaran yang benar-benar bertolak belakang dengan ajaran Yesus itu sendiri. Itu yang paling penting. Jadi buat umat Kristen yang ada di bawah, pakai logika akal bahwa Yesus itu anaknya Yusuf, bukan anak Allah. Silakan Anda buktikan, baik itu secara liturgi bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik atau bahasa apapun. Lihat di kalimat Yohanes 1:45. Siapa Yesus sebenarnya di sana? Yang dikatakan oleh murid yang dipilih oleh Yesus untuk menyebarkan Injil, yaitu Filipus. Silakan cek dulu. Betul nggak omongan saya? Saudara, Yesus dari Yesus, ya kan? Sedikit tambahin dari yang dinarasikan Bang Jai tadi. Contohnya gini ya, kita ambil daripada narasi Paulus, dia membatalkan hukum Taurat. Bahkan dikatakan dia membatalkan hukum Taurat. Kita kalau mengikuti analogi mereka, misalnya mengatakan sebelum Alfa dan sebelum Abraham ada, sudah ada, tentu terbalik nanti ajarannya. Sementara Yesus dikatakan ajaran kasih. Sementara Tuhan orang Israel menyuruh menumpas orang Amalek, orang Filistin, bahkan anak-anak yang kecil. Nah, kalau kita bahas tentang perjanjian lama, perjanjian baru, contoh di Roma 6 nomor 23 itu dikatakan upah dosa ialah maut. Kan pada dasarnya upah itu apa yang kita kerjakan. Apa yang kita kerjakan mendapatkan
apa yang kita tuai kan kayak gitu. Misalnya kita mengikuti perintah Tuhan, nah itu mendapatkan dosa dan upahnya adalah surga. Ketika kita melanggar perintah Tuhan, mendapatkan dosa dan upahnya neraka. Contoh Pengkhotbah 9 nomor 5 katanya begini, karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan meninggal, tetapi orang yang meninggal tidak tahu apa-apa, tidak ada lagi upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Itu Pengkhotbah mengatakan orang yang hidup akan binasa, seperti di surat Al-Imran ya ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan kemeninggalan. Nah, di situ kan Tuhan menyatakan bahwasanya orang yang hidup di dunia akan binasa. Bagaimana mungkin Paulus tiba-tiba mengatakan upah dosa ialah maut? Berarti lebih hebat Paulus daripada Tuhan. Yang betul aja. Nah, satu lagi. Paulus membatalkan seluruh hukum Taurat. Tapi perjanjian baru itu banyak mengkaitkan tentang ada tertulis. Contoh di kisah di Yohanes 8 nomor 5 4 5, baru Galatia 3:13, Lukas 24 nomor 46, Lukas 22 nomor 43 kalau nggak salah. Nah, itu tertulis pada halaman-halaman kitab-kitab sebelumnya. Ternyata Paulus ini adalah pendusta juga. Mengatakan aku nggak pakai ini loh, ini kita batalkan loh, ini nggak bisa kita pakai nih. Tapi besok dia pakai perjanjian lama. Kan sama dengan kan pendusta kan. Contohnya aku nggak mau pakai motor itu lagi, aku bilang sama si Jay, aku bilang nggak aku pakai lagi motor tuh. Besok aku pakai motor, berarti aku kan pendusta. Sangat besar mudaratnya. Ngeri lah Bang Paulus. Begitulah teman. Kalau dikatakan kan Yesus ajaran kasih sangat terbalik sama tuan orangnya Yahudi. Tuan orang Yahudi itu memerintahkan tumpaslah orang Amalek itu, jangan ada balas kasihan kepadanya, bunailah ayah dan ibunya, anak-anak yang menyusui, bahkan binatang-binatang domba sama keledai. Bayangkan yang nggak punya akal aja dibinasakan. Kalau dalam Islam apa? Firman Allah mengatakan jangan membunai satu orang saja tanpa ada kesalahannya. Jika itu kita lakukan, orang Islam membunai orang tanpa ada kesalahannya, itu seakan-akan kita membunai seluruh manusia, bayangkan. Dibuka semua sama sesal ini. Hah? Dibuka semua samamu. Biar cepat finish, Jay. Iyalah. Gitu. lanjut Jay. Ya yang jelas kayak gitu. Aku pun Sal pun sekarang ya intinya nggak tahu apalah yang pernah kita lakukan ya. Kita dapat hidayah, udah nggak lagi menyembah kepada yang salah ya. Jadi alhamdulillah lah ya. Dan semoga kawan-kawan Kristen yang biasanya kayak kesurupan gitu ya, kita doakan aja itu. Karena kawan-kawan Kristen sejatinya ya mereka itulah antikristus itu. 2 Yohanes 1 pasal ke-7 apa dibilangnya? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat itu dan antikristus itu, kawan-kawan ya. Pakailah akal kalian itu. Aku kasih tahu kalian, pakai akal kalian itu ya. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi ya. Kau baca itu Galatia 1 pasal ke-11. Apa dibilangnya Paulus itu? Dapat dari mana Injil Paulus itu? Bukan dari manusia loh. Ngeri kan? Benar itu. Ada itu Paulus itu bilang, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dari mana itu? Dari hantu belau. Ini satu lagi ya. Orang Kristen. Malah di Galatia 1 nomor 18 dikatakan bahwasanya malaikat yang ada di surga itu terkutuk ya. Iya betul. Bahkan ketika malaikat surga datang pun enggak ada kebenaran dari hukum Taurat dibilangnya itu. Si Paulus itu. Galatia 2:21 juga bilang, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Berarti kan beda Kristus yang mati ini kan? Yang tergantung terkutuk itu kan yang mati itu. Ada juga itu Bang di Galatia berapa? Lupa aku. Galatia 5. Apa?
Semoga Allah mamaku nonton ya kapanpun itu nanti. Ini ya, mak Amin. gini mak ya. Semoga kalau mama nonton ya, biar mama tahu ya mak. Kan bukankah setiap orang yang bernubuat atas berdasarkan Bible itu mendapatkan Roh Kudus? Bagaimana mungkin ketika Roh Kudus kepada Markus sama Yohanes itu Roh Kudusnya berbeda? Contohnya tentang penyaliban Yesus. Ada yang mengatakan jam 9 udah disalib, ada yang mengatakan jam 12 masih mau rencana hari Paskah. Berarti Roh Kudusnya nggak sesinkron. Berarti Roh Kudus itu dikatakan hanya asumsi daripada Paulus. Kayak gitu. Berarti Roh Kudus itu gimana sih? Kok Roh Kudusnya beda-beda? Bukankah yang memasuki mereka itu adalah perintah Tuhan? Roh Kudus siapa sih itu jadinya? Mama maunya dengar nih mak ya. Aku minta maaf mamaku. Hehehe. Lanjut Jai. Ya lanjutlah. Udah itu aja. Mungkin Kang Dito mau menambahkan. Karena kalau mau jadi Kristen ya wajib sih tidak mau lagi dijadikan hamba gitu. Bisa dibaca ya kawan-kawan ya. Kalau Kristen itu udah bukan lagi hamba. Ngeri kan? Udah kayak sibilisis. Udah nggak mau lagi dihamba dia. Ada itu dalamnya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka dibilangnya. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Manusia itu hamba loh. Gak mau lagi dia dihambakan. Emang aneh. Jai berapa persen nanti sama Kang Dito nih? Apa dia? Kang Dito, berapa persen nanti Kang Dito? Udah nggak cukup lagi 10% kayaknya. Udah ini, udah tutup. Ya udah bacakanlah itu Malaikat 3 pasal ke-10 ya. Persepuluhan itu. Enggak ada tapi aku dulu enggak pernah kayak gitu. Ini memang adik-adik kita ini luar biasa ya. Para mu'alaf. Kalau Sal masih belum mukalaf ya. Sal ya udah. Oh belum ding. Udah ya. Sal Pasaribu udah mukalaf. Udah aku udah mukalaf aku. Aku udah mukalaf udah lama. Tapi poinnya coba kita kupas ya tentang duri dalam daging yang dikatakan sendiri oleh Paulus menjadi suatu pengakuan. 2 Korintus 12 dari nomor 7 sampai nomor 9. Coba. Gurunda masih belum monitor ya, beliau masih ada telepon banyak, urusan penting. Bunda lagi makan kerupuk dari tunggal. Coba dibaca dulu. 2 Korintus 12 Dan nomor supaya 7, aku 8, 9. jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang di luar biasa itu kan Bang ya. 2 Korintus 12 7 sampai 9 kan? Iya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan sibilisis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Dulu, jangan rubah-rubah. Itu coba itu ada yang salah nanti. Takut bukan nanti. mengecoh. Bukan mengecoh. Gocoh. Bukan mengecoh. Menggocoh. Bunda itu. Bunda. Iya, mengocoh aku supaya aku kami sengaja ku ini kan. Mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, kalau logat Batak begitu ya, bukan menggocoh, mengocok. Kocok. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ya, penjelasannya. Jadi Paulus mengaku dia diberi duri di dalam dagingnya, yaitu seorang utusan iblis, betul? Betul. Betul, Paman. Betul. Kemudian dia meminta kepada Tuhannya berseru 3 kali untuk supaya utusan iblis itu hilang daripadanya, ya. Betul? Betul. Nah, yang ke-10-nya, yang ke-9-nya,
Itu Tuhannya mengabulkan atau tidak mengabulkan? Mengabulkan paman. Mengabulkan kah tidak? Tidak paman. Kalau tidak, sampai kapan utusan iblis itu hilang dari tubuhnya? Coba di berapa tadi Bang Kang Dito? Lupa aku. Berapa? Tuh kan tertarik kan jadinya kan, buka kan? Berapa? Ayo. Sepanjang 2 Korintus 12 dari nomor 7 sampai nomor 9. Apa dulu ini? Enak kali kerupuknya ya. Kerupuk Enak kan Bun? Ada kedagingan nggak Bun? Saya cuma makan 1 biji, tapi serasa 3 dalam 1. Kayaknya pasti ada Yes. pasti ada Yes, bebek man. kayaknya. Coba diam dulu sebentar kau. Randy, sebentar kau. Ini Randy yang ngomongnya nggak ada ini ya, kayak kereta ekspres ya. Jasman. Ada bebeknya itu pasti enaknya. Jasman, Kristen, saudara Jasman. Oh, Jasman. Ternyata Jasman sudah tidur, saudara. Mungkin dia di Zimbabwe. Kristen, Bang. Jasman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tuh kan tidur kan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemen ini kan saudara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang Jes? Waalaikumsalam. Ada Jimen juga nih. Mantap. Iya, izin. Jasman juga. Jasman juga Ya, mualaf. silakan. Nah, tadi izin Jimin saya. mualaf. Ini Jasman juga mualaf katanya. Kok mualaf juga Enggak, Bang saya Islam. Jasman? Oh, apa yang disampaikan Bang? Mau dikasih Enggak, noten. Islam. Enggak, tadi Jadi dibawa nyimak aja ke Bang. bawah sampai Hah? ketiduran ini. Iya, Oh, oke, siap, kepencet bawa pasti aja. kan. Oke Gila Bang. sekali, Mohon Bang. maaf ya. Iya. Ya, oke. Oke Bang, Ya, kita oke. turunkan Bang ya. Terima Ini kasih, ada si Assalamualaikum. Oten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan Randy. Apa yang kau sampaikan? Assalamualaikum Mahai Jimin. Kau bilang tadi di kampus kau. Aku itu Udah pulang, Aku udah tuh- balik nih, barusan nyampe. Makanya tadi ada mau Oh. aku tanyakan sama Bang Juma, tapi Lagi nggak monitor kata Bang Dito. iya. Lagi jauh dari perangkat telepon Siap. Bapak Presiden. Randy silakan Randy. Kawan-kawan di follow akunnya Kang Dito ini. Tanggapi tuh Bang. tuh Jangan bingung. percaya Paulus. bingung ya. Sama kalian ini udah sering diajarin gitu kan. Masih aja tetap muslim gitu. Apa sih kalian cari gitu? Karena gini, semua Islam itu kan pasti masuk neraka. Gitu kan? Karena Data Bang, bawa datanya. Di mana itu datanya Islam masuk Dia neraka? sesak Enggak, napas, Jay. Jay. Tunggu dulu, Jay. Dia sesak napas, Jay. Kasihan dulu, Jay. Tarik napas dulu, tarik napas. masalah semua Islam kan memang masuk neraka semua karena dari sisi Kristen. Enggak. Tarik napas dulu. Kamu Kenapa tuh semua masuk belum ada neraka? waktu. Karena kalian itu belum diselamatkan gitu. Apa dalilnya? Kutuk Dalilnya dosa apa? Dalilnya apa? Sebentar dulu. Kutuk dosa itu masih melekat dalam diri kalian. Karena kematian Tuhan Yesus tidak berarti buat kalian karena kalian menolak itu. Kalian percaya orang yang tidak pernah menyelamatkan kalian. Gitu. Itulah yang membuat kalian tetap masih dalam pengasahan iblis. Kematian Yesus yang mati Bang, kalau kau mau ngomong, keluarin dulu itu biji kedondong di mulutmu. Biar jelas. kematian Yesus mengalahkan iblis itu, kebangkitannya itu tidak berarti buat kalian. Bang Randy, fakta nanti itu jangan pergi dulu ya selesai saya sholat. dan fakta Nanti ini kita diskusi siapa sebenarnya yang sudah ditebus dosanya, oke? dan ini Dan saya adalah tunjukin fakta yang siapa yang sebenarnya masuk neraka ya. Sabar ya, tunggu sebentar, saya sholat dulu ya. Sebentar ya, tunggu. Karena ini fakta yang tidak dibantahkan oleh saya pun juga tentang kematian kebangkitan Yesus. Saya pun tidak bisa membantah itu. Bukan hanya kesaksian dari- Apa sih sebenarnya? bukan hanya kesaksian dari Kristen saja, bukan dari Alkitab saja, tapi juga fakta-fakta sejarah itu seperti itu. Randy kau ngomong apa sih Randy?
Lalu kemudian tiba-tiba muncul. Nggak berhenti. Capek aku 27 tahun aku dengar kayak gini di gereja. Nggak usah kau berdusta di sini. Saya langsung ke poinnya aja, nggak ada kayak gitu-gitu. Langsung aja, Kristen masuk neraka misalkan, ada dalilnya. Islam masuk neraka, kau bawa dalilnya. Kalau memang nggak cocok, langsung kami bantah. Kayak gitulah, apa yang ngomong kayak gitu? Ini kau tuh karena tidak ngerti. Aku ya, kalau kamu malam itu karena kau tidak mengerti, tidak kenal Tuhan saya ya. Itu kegagalan. Mungkin bukan hanya kamu, tapi pendeta juga mungkin yang gagal untuk memahami, untuk membuat kamu. Randy, kita di sini Randy, bukan ini Randy, bukan curhat Randy. Kita ini diskusi, orang di bawah juga pengen mendengar suaramu yang baik loh. Saya tuh satu pihak, makanya saya selalu kesini karena kalian perlu mengetahui ini gitu loh. Kenapa saya selalu kesini? Randy sakit. Ini Randy pertanyaanku. Coba kau jelaskan maksud Paulus menggocoh. Apa itu artinya? Menggocoh. Nah, kau baca itu, menggocoh. Apa itu? Mengocok itu, mengocok apa itu? Dia digocoh, coba. Apa gimana itu? Nah, kasih gimana tadi itu? Kalau Alkitab semua dipertanyakan gitu, nggak masalah buat saya. Coba di mana tadi disampaikan? Di dalam dagingku aku diutus iblis yang menggocoh dagingku. Di mana tadi itu? Di siapa tadi membawakan? Pasar Ibu. Apa yang baca tadi? Bang Jai. 2 Korintus berapa Bang Jai? 2 Korintus 12 ya? Ya, bukan. Kalau yang menggocoh itu 7. 2 Korintus 12 7 sampai 9 itu. Tulisan tulisan Jelaskan tuh. Maksudnya Paulus baca lah itu. Kadang tulisan dia tuh sama dengan tulisannya Rasul Yohanes tentang di Wahyu itu susah itu karena susah dijelaskan karena itu sangat berfilosofi tingkat tinggi. Orang-orang yang ya kau nggak pakai otak soalnya, makanya kau susah menjelaskan. Kalau kami pakai otak, makanya kami bisa menjelaskan. Otaknya setengah itu susah untuk memahami itu. Sangat jangan kan kalian orang kisah aja kadang-kadang susah loh memahami itu sendiri. Karena itu sangat filosofis gitu loh. Itu muter-muter gitu ngomongnya. Ya tulis ya. Muter-muter ngomongnya kata Paulus. Saya orang Kristen, saya nggak baca semua kitab Paulus karena itu gimana ya, agak harus mikir lagi gitu. Jantungan loh Bun, dia jantungan Bunda Rama, dia jantungan. Lagi maksudnya apa sih gitu kan? Sangat sulit sekali dipahami. Kalau mengenali itu cukup dengan memahami, dengan membaca kitab sinoptik itu sudah lumayan lah itu. Karena itu penulisannya bagus, penulisannya sangat gampang dicerna gitu. Kalau Paulus itu, Jai, bentar lagi metong nih Bang Jai. Susah gitu. Bang Randy. Kau gini, apa yang mau kau pertanyakan dan apa yang ada poin dalam dirimu tuh apa? Poinnya tuh apa? Nggak dapat aku dari tadi poinnya. Kalian ini nggak ada ilmunya, masalah susah. Oke, saya bertanya. Oke, ilmu apa yang mau kau bawa untuk menipu di Komal ini? Gampang aja. Apa menurut kalian Allah kalian itu sama dengan Elohimnya orang Israel? Sama. Dah, lainnya, pertanyaan lainnya. Sama. Ya. Pertanyaan kedua. Jadi menurut langsung pertanyaan kedua apa lagi? Capek dengarnya. Masih banyak, masih ditanyakan itu. Apakah menurut kamu Allah SWT itu adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya. Kau ngomong apa sih sebenarnya? Nggak tahu aku. Lanjut lagi Jimin, nggak tahu aku. Sebentar. Jadi menurut kamu apa itu kau ngomong tuh? Mulai begini, ini pembunuhan karakter sengaja. Riandi, tadi masih dipahami, sekarang mulai nggak paham lagi, gitu kan? Itu kan diam dulu, Riandi. Hanya grup ini aja yang begitu. Grup lain nggak pada seperti itu ke saya. Mereka cuma kalian aja yang kayak begitu. Jadi menurut kamu Allah itu adalah Allah Abraham. Dengar dulu, pelan-pelan. Makanya lu tarik napas kau, diam-diam. Gak usah panik kau. Kebanyakan apaan sih? Pantas dia Bang Jeman, pantas dia masih Karesteng. Kayak gini rupanya dia, pantas dia masih Karesteng. Hai, kau tuh apa ya? Pura-pura maaf ya. Kau tuh sudah lahir, gak mungkin lah. Karena orang malam itu maaf saja. Untuk orang Kristen itu orang botol aja yang bisa malam. Karena mereka itu sudah punya tiket ke surga, sudah ada surga. Terus cari surga yang tidak jelas lagi. Surga agama Islam itu diambil dari agama Zoroaster, ya. Saya jelaskan ini.
Kenapa Muhammad mengambil agama Zoroaster? Apaan sih Itu yang nggak karena nyambung sama yang lain-lain kau bicarakan udah ya, bilang karena jangan kau kalian itu cerita kan ilmunya, dongeng susah-susah sih. saya tuh nggak bisa bertanya, Weh, karena kau kalian tuh cerita nggak ada dongeng ilmunya. itu sama keluarga kau, Saya nggak bisa bertanya, saya nggak bisa sama bertanya karena jemaah kalian pasti nggak bisa kau, jawab gitu loh, ngerti celur nggak? busuk. Kalau kalian, Ngarang-ngarang kau. kalian bertanya, saya bertanya pasti nggak bisa jawab karena kalian nggak ada ilmunya. Saya bisa lihat dari cara ngomong itu udah tahu saya. Jadi gini, kenapa Muhammad mengambil agama ajaran agama Zoroaster masuk dalam Al-Quran? Apaan sih? Itu karena Kak, Riandi, karena Muhammad ketika membuat itu keluargaku Riandi itu keluargaku Riandi. Kau bilang aku menipu Riandi, itu waktu aku metong Riandi, itu adat Batak Riandi. Jadi mulutmu jangan bilang nipu-nipu. Kami orang Islam nggak mau menipu. Kami bilang mualaf ya mualaf. Dari karesten. Pantas kau masih karesten. Rupanya kayak gitu. Kok ngomong aja angung. Kenapa Muhammad mengambil ajaran Zoroaster masuk Al-Quran? Karena Muhammad yang buat Yesus nyambung. dia Itu mengambil abad dari keberapa? Bro, Islam itu datang abad keberapa? Ya, Yang Yesus kau dari sebutkan salib. kau mengambil itu udah abad keberapa? Kau ngarang-ngarang aja, makanya aku bilang sama kau. Mulai menjadi takut ini. Dia nggak bisa jawab tadi. Pertanyaan saya, siapa itu orang tuanya Paulus? Jangan siapa orang tuanya Paulus? Ayo. Siapa orang tuanya Paulus? Pertanyaan itu enggak berbobot. Orang tuanya Paulus siapa? Harus penting itu. Izin. Aku izin dulu ya Bunda Rahma ya. Aku izin dulu. Oke, aku izin dulu ya. Rindi, commute dulu itu mulutmu itu ya. Aku mau diam dulu kau. Nggak bisa pula aku. Randy, diam dulu kau. Jangan nampakkanlah otakmu. Lebih elitis yang lebih kual apa Randy, oke, yang lain diam dulu ya. Sekarang aku mau diam dulu kau. Nggak dapat apa-apa. Capek yang dengar itu. Diam dulu. Kami di sini mengedukasi Randy. Perihal kau masih mau tetap mau menyembah manusia makhluk terkutuk terserah. Nah ada Bang Zuma lo. Diam dulu. Jangan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku. Masya Allah, makasih teman-teman sekalian. Saudara Randy, tolong jelaskan kepada kami ya, kamu yang menjelaskan ke kami. Syarat menjadi pengikut Yesus menurut Yesus itu apa? Syaratnya? Oke. Pertama, kalau Yesus mengatakan begini, muridkan mereka, jadi mereka semua muridku. Syaratnya untuk menjadi muridnya, syaratnya. Ya. Syarat menjadi murid, bukan jadikan murid. Syarat menjadi murid Yesus itu apa? Ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu tertulis? Menerima dia sebagai yang telah mati untuk kalian, untuk dosa-dosamu. Bukan. Itu syarat untuk menuhankan Kristus. Yang saya tanya, syarat menjadi pengikut, bukan penyembah. Bedakan pengikut dengan penyembah. Kalau penyembah Yesus ya jadi Kristen, pasti. Yang saya tanya, jadi pengikut Yesus itu syaratnya apa? Menurut Yesus loh ya. Menurut Yesus. Sebagai firman yang menjadi manusia, dia telah mati untuk dosamu. Di mana itu tertulis syaratnya menjadi pengikut begitu modelnya? Itu banyak sekali. Jadi kamu bisa. Itu salah satu bukan. Ya. Syarat umum ya. Karena iya, menurut Yesus, bukan menurut gereja, menurut Yesus. Silakan. Yesus itu tidak mencatatkan hal-hal yang berat gitu loh, enggak. Tapi menerima dia, mengetahui dia, makanya Yesus mengatakan sebarkan ini ke seluruh dunia. Hanya mengenal dia bahwa dia telah mati dan datang ke dunia untuk menebus dosamu, itu sudah cukup gitu. Syaratnya untuk menjadi pengikut Yesus. Bukan menjadi Kristen. Kamu harus syarat menjadi Kristen, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu syarat menjadi Kristen. Syarat menjadi pengikut menurut Yesus. Menurut kamu apa bedanya pengikut dengan Kristen? Pengikut Yesus dan Kristen itu bukan pengikut Yesus, Tuhan Yesus. Apa Kristen? Kamu nggak paham itu kayaknya nih. Apa Kristen? Kristen itu pengikut Kristus. Ya, tapi kan, saya tidak tanya. Saya tidak tanya kepanjangan dari singkatan Kristen. Yang saya tanya, menurut Yesus, syarat untuk menjadi pengikutnya itu apa? Percaya kepadanya. Iya, syaratnya seperti apa gitu loh. Ya mengikuti ajarannya.
Kalau mengikuti ajarannya ya tidak jadi Kristen dong kita. Gimana sih? Yesus kan tidak mengajarkan Kristen. Ya syarat menjadi pengikutnya. Syaratnya harus Menurut percaya kepada dia dulu. Percaya nggak pada Kristus, pada Yesus? Kalau percaya kepada Yesus tidak menghantarkan kita menjadi Kristen, malah menghantarkan kita menjadi penunggu Mesias.